Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salwa Zakia Rahma, Sinta Rahmawati, Syehah Najwa Huda, Sania Khairul Nashwa, dan Ulfa Rahma Fatmul Hidayati. Di sini saya Sania Khairul Nashwa sebagai konselor dan Saya Sinta Rahmawati sebagai konseli. Deskripsi permasalahan dari konseling kali ini yaitu Sinta Rahmawati adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS 1 yang akhir-akhir ini terlambat masuk ke sekolah dan karena itu berdampak pada nilai rapotnya, sehingga wali kelas menghubungi guru BK untuk membantu Sinta dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, tujuan konseling kali ini yaitu yang pertama, self clarification. Ini yaitu pemahaman dan pencapaian kejelasan terkait permasalahan yang sedang dialami konseli, yaitu sering terlambat ke sekolah. Yang kedua, self understanding, yaitu pemahaman konseli mengenai kelebihan dan kekurangannya dalam diri konseli dalam menghadapi masalah keterlambatan sekolah. Yang ketiga, self acceptance, yaitu penerimaan diri konseli mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya untuk mengatasi permasalahannya. Yang terakhir yaitu self direction, yaitu pengarahan diri untuk dapat bersikap, berpikir, dan berperilaku. Dan yang terakhir yaitu self actualization, yaitu perwujudan diri konseli untuk mencapai aktualisasi diri dengan mengatasi permasalahan keterlambatannya untuk berangkat ke sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Sinta. Silahkan masuk, Mbak Sinta. Terima kasih, Bu. Ya. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Gimana duduk di sini, sudah nyaman? Sudah. Sudah. Mbak Sinta tadi habis pelajaran apa sebelum kesini, Mbak? Tadi habis dari kelas geografi, Bu. Oh, gurunya Bu Rahma ya? Iya. Oh, lah. Oh iya, ini tuh mau UTS nggak sih, Mbak? Iya, minggu depan ya? Oh, Minggu depan mau alah. UTS, Bu. Gimana, udah siapa belum UTS-nya? Jujur belum, Bu. Nah, kenapa? Karena saya belum mempersiapkan, belum belajar semua mata pelajaran dan saya merasa masih belum paham materi. Ya udah, habis ini Mbak Sinta itu ya belajar lebih giat lagi ya biar buat UTS besok. Iya, Bu. Oke. Kalau misal di rumah itu buat menyiapkan UTS itu biasanya gimana, Mbak? Saya biasanya belajar, tapi belajar saya itu biasanya sistemnya SKS, Bu. Sistem kopi semalam. Loh, oke. Nah, jadi gini Mbak Sinta, Mbak Sinta ini sebelumnya tahu apa enggak kalau sebelumnya Mbak Sinta tahu nggak kalau penyebab Mbak Sinta dipanggil Bu Sania ke sini? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya Mbak Sinta ya. Jadi gini Mbak Sinta, saya itu dikasih tahu sama wali kelasnya Mbak Sinta, itu katanya Mbak Sinta sering terlambat masuk sekolah, sama nilainya Mbak Sinta itu akhir-akhir ini menurun, Mbak. Nah, yang dirasakan Mbak Sinta sama yang disampaikan wali kelasnya Mbak Sinta itu apakah benar, Mbak? Iya, tapi semoga jangan dimarahi ya, Bu. Enggak, Ibu nggak akan marah kok, silahkan bercerita. Baik, jadi tadi benar apa kata Bu Sania, saya akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolah, Bu, dan nilai saya tuh kebanyakan tuh pada turun semua. Oke, Mbak Sinta pengen nggak sih merubah hal itu? Pengen banget, Bu, dari lama. Oke, berarti itu sudah akhir-akhir ini sudah sering ya, Mbak ya? Iya. Sebelumnya Mbak Sinta sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Oke, jadi konseling itu
Mbak Sinta itu bercerita kepada ibu tentang permasalahan yang dirasakan Mbak Sinta. Nah, sebelum itu ada inform concern. Ini itu surat pernyataan persetujuan Mbak, persetujuan untuk melakukan konseling. Nah, jadi di kegiatan konseling nanti itu bisa sambil dilihat Mbak. Jadi di kegiatan konseling itu nanti kita sama-sama mencari alternatif dari permasalahannya Mbak Sinta. Nah, di kegiatan konseling itu juga ada asas-asasnya Mbak. Asas yang pertama yaitu tentang kerahasiaan. Jadi permasalahannya Mbak Sinta yang Mbak Sinta ceritakan kepada ibu itu dijamin kerahasiaannya. Lalu ada juga Mbak Sinta itu sebaiknya itu sukarela untuk datang kepada ibu. Nah, ibu mau nanya, tadi kan Mbak Sinta kesini kan atas panggilan dari ibu. Nah, ibu mau nanya nih, Mbak Sinta ini merasa terpaksa atau tidak? Tadi awalnya memang kaget Bu, karena loh saya salah apa gitu kan. Tapi setelah dijelaskan sama ibu, karena di sini saya juga mau menyelesaikan masalah saya, jadi saya merasa sukarela Bu untuk datang ke sini. Oke, baik. Nah, berarti itu ya Mbak Sinta juga mau akan terbuka kepada ibu juga ya, menceritakan permasalahannya. Iya Bu. Ya baik. Lalu nanti Mbak Sinta juga harus itu ya Mbak, setelah nanti kita sudah mendapatkan alternatif dari permasalahannya, Mbak Sinta juga perlu melaksanakan alternatif tersebut. Nah, itu Mbak Sinta harus mandiri dan tidak bergantung kepada ibu terus gitu kalau misalnya ada masalah. Setuju Mbak dengan itu? Setuju Bu. Oke. Nah, terus nanti ketika kita sesi konseling, misal ada hal yang membuat Mbak Sinta ingin marah atau gimana, itu Mbak Sinta tidak diperkenankan untuk mengubrak meja atau gimana gitu. Mbak Sinta harus menjaga sikapnya Mbak Sinta gitu ya. Baik Ibu. Lalu setelah itu saya sebagai konselor itu hanya membantu Mbak Sinta dalam mencari alternatif permasalahan ini, dan Mbak Sinta harus tetap aktif dalam menyampaikan permasalahannya, dalam menyampaikan ceritanya. Lalu sudah ya Mbak, sudah ya, itu aja. Silahkan ditandatangani inform concern-nya. Baik Ibu. Ini di belakang. Oke, berarti Mbak Sinta sudah sepenuhnya setuju melakukan konseling ini ya Mbak? Iya Bu, setuju. Oke, Mbak Sinta, tadi Mbak Sinta cerita permasalahannya itu sering terlambat sama nilainya akhir-akhir ini turun ya Mbak? Iya. Nah, boleh diceritakan nggak sih itu tuh kenapa kok bisa sampai Mbak Sinta seperti itu? Jadi awalnya itu kan saya ada rasa ambisi ya Bu ya, buat mempertahankan nilai saya gitu. Saya mulai mengerjakan soal, mulai ikut bimbel tiap hari. Tapi Bu, saya mulai merasa jenuh gitu Bu, rasanya kayak bosan, masa ngerjain soal terus, nggak pernah liburan. Terus hiburan saya tuh nggak ada yang menyenangkan gitu Bu. Tapi akhir-akhir ini tuh kan ada serial drama Korea baru kan Bu ya. Teman-teman saya juga banyak yang nonton, karena saya jadi penasaran gitu. Terus lama-lama saya keterusan Bu. Jadi tiap malam tuh saya selalu nonton, dan bahkan tuh nontonnya tuh nggak yang satu episode gitu, tapi langsung banyak gitu. Kalau orang sekarang bilangnya maraton gitu Bu. Sampai harusnya saya kan jam 10 tuh sudah tidur seharusnya. Sudah tidur. Iya, sudah disuruh orang tua tidur, tapi karena nonton drama itu saya mungkin bisa
tidur sampai di atas jam 12, jam 1, setengah 2 gitu Bu. Jadi kan waktu tidur saya kan berkurang ya Bu ya, dan di situ kan saya tidurnya larut malam, terus paginya pun saya bangunnya kesiangan, terus akhirnya saya telat ke sekolah dan sering banget memilih untuk tidak mengikuti jam pelajaran pertama karena ya malu kalau misal masuk kelas terus telat gitu, terus nanti ditanyain sama guru. Ya mending saya melipir aja ke kantin Bu gitu kan. Terus ya gara-gara itu juga saya nilainya jadi turun karena nggak ikut pelajaran. Terus saya juga kalaupun mau nanya ke temen juga nggak mau gitu Bu, karena ya saya pikir saya bisa belajar sendiri gitu, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti Mbak Sinta itu sering telat karena Mbak Sinta itu bangunnya kesiangan karena malamnya drakoran ya Mbak? Iya. Oke. Menurut Mbak Sinta permasalahan itu perlu diselesaikan kan? Iya Ibu. Iya. Nah, karena masalah tersebut Mbak Sinta itu kira-kira ada nggak sih hal yang di dalam diri Mbak Sinta yang kira-kira dapat menyelesaikan permasalahan itu? Gimana Bu? Kurang paham ya Mbak? Iya kurang. Jadi gini, Mbak Sinta kan pasti punya potensi dalam dirinya gitu. Tapi sayangnya itu masalah ini sedang terjadi di dalam dirinya Mbak Sinta. Nah sebelumnya Ibu tanya Mbak Sinta kira-kira sudah tahu belum potensi dirinya Mbak Sinta dalam hal ini gitu? Sudah sih Bu, tapi ya seperti kurang yakin. Coba Ibu kita menggunakan media itu tuh tentang kelebihan dan kekurangan diri. Nah jadi ini silahkan Mbak Sinta itu menuliskan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya Mbak Sinta. Silahkan Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Kita coba bahas bersama-sama ya Mbak Sinta. Jadi di sini kelebihannya mudah menerima kritik. Nah, berdasarkan itu kalau misal dihubungkan dengan permasalahannya tadi itu gimana Mbak? Maksudnya gimana mudah menerima kritik itu? Jadi saya itu orangnya kalau misalnya dikatain gitu Bu, kayak ih kok kamu telatan sih, kok kamu nilainya kok jelek, saya biasa aja Bu, saya nggak marah, saya nggak nangis, tapi ya karena emang saya menyadari kalau itu saya memang nilainya turun, saya memang telatan kayak gitu Bu. Jadi saya nggak marah kalau dibilang kayak gitu. Nggak marah ya? Iya. Oke, terus yang kedua itu kelebihannya itu Mbak Sinta ambisius gitu ya. Iya. Nah, seingat Ibu tadi berdasarkan yang diceritakan Mbak Sinta, ambis itu Mbak Sinta awalnya ingin itu ya mendapatkan nilai yang bagus terus gitu ya. Nah, terus Mbak Sinta belajar, tapi akhirnya Mbak Sinta bosen dan akhirnya drakoran. Iya gitu ya. Iya. Jadi Mbak Sinta ini aslinya punya kelebihan yang bagus gitu, tapi ternyata mengalami permasalahan ini. Lalu kekurangannya Mbak Sinta pasif. Pasif itu berarti seperti tadi ya, kalau misalnya ketinggalan pelajaran Mbak Sinta malu tanya sama teman-temannya. Iya, saya merasa saya bisa sendiri Bu, jadi merasa tidak perlu untuk bertanya sama teman karena mungkin teman juga malas menjelaskan ke saya Bu. Gitu. Tapi ternyata Mbak Sinta karena tidak bertanya itu akibatnya apa Mbak? Akibatnya saya jadi nggak tahu pelajaran yang kelewat tadi Bu, dan saya kan jadi kalau sampai rumah pun saya kan dalam keadaan capek, padahal niatnya mau cari materi sendiri gitu, tapi karena ke distract sama drakor jadi drakor terus gitu Bu. Berarti nggak jadi belajar sampai Iya, rumah. nggak jadi belajar. Oke. Terus Mbak Sinta pendiam.
Kalau di kelas Mbak Sinta pendiam ya? Iya Bu, saya nggak yang kayak semua orang bilang kayak social butterfly gitu, enggak Bu. Saya mending diam aja. Diam aja ya Iya. Mbak. Terus udah lalainya itu gimana Mbak? Coba dijelaskan. Lalainya tuh karena mungkin ke distract sama drama Korea tadi ya Bu ya. Jadi saya tuh lupa kadang tuh ada tugas di malam itu jam 12 malam, tapi belum saya kumpulin karena lupa tadi Bu. Karena saya terlalu menikmati drama Korea, jadi saya lupa submit tugas tuh Bu. Oke, berarti langsung pengen pokoknya drakor Iya. gitu. Oke, terus selanjutnya kurang bisa memanajemen waktu. Gimana? Coba contohnya kayak gimana Mbak? Ya contohnya tadi Bu, saya sebenarnya paham ini tuh bukan waktunya untuk drakoran gitu Bu, tapi saya malah gunain waktu untuk drakoran, kayak gak apa-apa lah 5 menit lagi, tapi nanti biasanya langsung bablas gitu Bu. Bukan nggak apa-apa 1 episode lagi, tapi ntar 1 episode lagi gitu terus sampai selesai Bu. Oke gitu ya. Tapi Mbak Sinta itu tahu gitu ya kalau itu semua itu kurang baik gitu, tahu aslinya gitu. Oke, berarti Mbak Sinta ini mengalami permasalahan terlambat sekolah dan mengakibatkan nilainya turun itu karena Mbak Sinta ini kalau misalnya di kelas itu pendiam, terus karena pendiam itu juga tidak mau tanya kepada temennya kalau misal ketinggalan pelajaran karena malu, terus sama takut kalau misal paling mereka nggak mau ngejelasin ke Mbak Sinta gitu ya. Iya Bu. Oke, terus mudah ke distract sama drakor gitu. Jadi kalau misal harusnya ngerjain ini tapi malah ke distract sama drakor, nonton gitu ya. Oke, terus berarti sama yang terakhir itu kurang bisa manajemen waktu, yang harusnya di jam segini itu sudah tahu kalau itu jadwalnya belajar atau mengerjakan tugas, tapi malah nonton drakor gitu. Oke, menurutnya Mbak Sinta nih, kalau misal permasalahan ini terus terjadi di dalam dirinya Mbak Sinta, kira-kira gimana Mbak? Ya mungkin amit-amit ya Bu ya. Saya mungkin ranking saya turun, terus nanti mungkin bisa jadi orang tua saya tuh kecewa sama saya gitu Bu. Takut kalau misalkan ayah saya marah gitu, karena orang tua saya tuh pengennya saya masuk 5 besar terus Ibu, dan kebetulan kemarin kan nilai saya turun terus, jadi saya takut kalau misalkan saya udah nggak di 5 besar lagi. Berarti Mbak Sinta pengen berubah ya, pengen berubah lebih baik supaya bisa membanggakan orang tua dan bisa masuk ke 5 besar. Iya. Gitu. Oke, berarti Mbak Sinta pengen berubah. Setelah itu coba ya Ibu tanya kepada Mbak Sinta, kira-kira nih hal apa saja yang bisa Mbak Sinta lakukan supaya masalah ini selesai Mbak? Coba Mbak Sinta menyampaikan kepada Ibu ya. Menurut saya mungkin saya akan mengurangi nonton drama Korea dengan cara saya akan menghapus filenya, tapi sebenarnya agak berat sih Bu itu ya. Karena karena hiburan saya cuma itu. Kalau enggak saya tidak berlangganan ke Netflix lagi Bu, jadi nggak nonton kayak gitu. Oke, terus berarti alternatif pertama yaitu mengurangi nonton drakor, menghapus drakor-drakor yang ada di laptopnya Mbak Sinta, sama mencoba berhenti berlangganan Netflix. Oke, itu alternatif pertama ya Mbak. Apakah ada lagi? Saya ini sih Bu, kan saya itu nonton drakor tuh gara-gara saya jenuh ya Bu ya. Nah jenuhnya saya tuh karena
cara belajar saya itu yang monoton. Jadi saya pengen merubah gaya belajar saya gitu Bu. Oke, berarti pengen merubah gaya belajarnya ya Mbak. Oke, terus ada lagi nggak Mbak? Tuh, udah Udah. sebenarnya itu dulu. Oke, kita bahas satu-satu ya Mbak Sinta. Yang pertama itu Mbak Sinta ingin mengurangi drakor, menghapus file, dan tidak berlangganan Netflix. Nah, kira-kira gimana nih kalau misal melakukan itu menurutnya Mbak Sinta itu gampang atau enggak? Kalau cuma menghapus tuh gampang ya Mbak? Iya. Tapi kadang kayak aduh sayang banget udah download gitu kan. Terus kadang tuh enaknya kalau masih punya filenya tuh kalau kapan-kapan pengen lihat lagi kan tinggal lihat kan Bu. Nah tapi itu yang bikin distract-nya tuh di situ Bu. Berarti gimana Mbak Sinta ini yakin akan menghapus atau enggak? Mungkin nggak semuanya langsung Nggak saya semuanya hapus ya Bu langsung ya. Mungkin yang sekiranya sudah saya tonton mungkin saya hapus. Iya. Berarti Mbak Sinta setuju ya kalau misal Mbak Sinta itu perlu menghapus file-file drakor yang ada di laptopnya Mbak Sinta. Nah terus kalau misal Mbak Sinta pengen nih, itu gimana? Kalau pengen nonton yang pernah ditonton Bu? Iya, maksudnya enggak. Maksudnya pengen nonton tapi tugasnya belum selesai gitu. Karena masih ada file yang ada di laptop gitu. Mungkin saya nontonnya cuma sebentar Bu. Mungkin saya kasih timer di HP saya ya. Oke, berarti ini nambah alternatif ya Mbak? Iya. Berarti menentukan timer gitu. Iya. Buat nonton. Iya. Oke. Mungkin sehari saya kasih waktu 1 episode mungkin Bu. Biasanya Iya. satu episode itu berapa jam Mbak? Tergantung sih Bu, ada yang 50 menit, ada yang 1,5 jam gitu. Nah kira-kira Mbak Sinta menetapkan waktu buat nonton sama belajar itu gimana? Gimana maksudnya Bu? Maksudnya biar yakin gitu loh, jam segini saya harus nonton ya nonton gitu, habis itu selesai ya selesai gitu. Menetapkannya itu gimana biar yakin ya udah kayak nggak berlebihan kayak sebelumnya gitu loh. Ya mungkin tadi Bu saya kasih timer, terus juga saya pastinya mengerjakan tugas dulu ya Bu yang Berarti tugas dulu ya Mbak? Iya, tugas dulu. Terus kan kalau udah selesai tugasnya kan plong Bu. Jadi kalau plong tinggal nonton. Soalnya dulu kan saya pengen gitu kayak ya udah seneng dulu. Maksudnya nonton dulu habis itu baru ngerjain gitu. Oke. Terus berarti Mbak Sinta sudah setuju menghapus filenya. Tapi kalau misal pengen nonton lagi itu menetapkan waktu dan batas antara nonton sama mengerjakan tugas. Nah Mbak Sinta itu memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu, setelah itu baru nonton. Iya. Nah waktu nonton ini nih Mbak Sinta kalau misalnya terlalu lama, misal melebihi jam 10 jam waktu tidurnya Mbak Sinta itu gimana? Mungkin saya kan pulang sekolah saya jam 3 ya Bu ya. Jam 3. Terus kadang kalau bimbel jam 4 sampai jam 6 sore. Pulang mungkin saya istirahat dulu. Terus habis itu mungkin jam 8 saya ngerjain tugas mungkin sampai jam 9. Nah jam 9 sampai jam 10 kan ada waktu sekitar 1 jam. Jadi bisa buat nonton gitu. Oke, berarti Mbak Sinta juga mau berusaha buat nontonnya itu cuman 1 jam sampai jam 10 gitu. Iya. Oke, baik. Masalah ini sudah alternatif ini Mbak Sinta sudah setuju. Iya. Oke, lalu alternatif kedua belajarnya itu sebelumnya monoton. Iya. Sehingga Mbak Sinta pengen merubah gaya belajarnya. Nah, sebelumnya itu monotonnya gimana Mbak? Saya tuh cuman kayak belajar kan saya kalau ada ulangan. Kalau ada ulangan saya pasti belajarnya tuh kayak sistem kebut semalam gitu Bu. Dan saya tuh belajarnya kayak buat ringkasan.
buat ringkasan di notes, tapi cuma gitu doang Bu. Habis itu cuma dibaca gitu doang. Baca, Ini tapi kan saya bosen gitu loh Bu, kayak nulis ya. ntar gini nulis doang, nulis terus gitu, kayak nggak dapet. Kalau di kelas kan bisa nulis bisa sambil dengerin gitu kan Bu. Nah jadi kayak bisa membayangkan juga, tapi kalau nulis tuh kadang distractnya apa, kayak misalkan nyamuk, aus gitu terus jadinya kayak bosen gitu aja sih Bu. Terus berhenti gitu ya. Iya, terus kadang pegal gitu kan, istirahat dulu tapi ntar ngantuk. Oh, gitu, iya, Bu. iya. Oke, berarti gaya belajar sebelumnya itu Mbak Sinta itu belajarnya cuma sama nulis, terus habis itu ke distract kayak capek tangannya, kalau gitu haus, terus habis itu berhenti nulisnya, nggak Iya. dilanjut gitu Iya. ya. Oke, berarti pengennya itu yang kayak gimana Mbak Sinta? Saya pengennya kayak di kelas Bu. Kelas kan saya bisa melihat guru mungkin mendemonstrasikan, terus juga mendengar guru menjelaskan, juga mencatat gitu. Jadi mungkin saya lebih suka yang berbentuk video ya Bu ya. Mungkin saya juga pernah lihat di YouTube gitu kan. Mungkin karena sering lihat drakornya di YouTube juga. Jadi kalau lihat misalkan ada materi di YouTube, materi sekolah, itu pasti ada recommendationnya tuh di bawah drakor gitu Bu. Oh gitu. Jadi gitu, kalau misalkan saya pengennya pakai apa video, takutnya gitu Bu. Jadinya saya dulunya milih meringkas gitu doang. Berarti dulu itu pernah sambil nonton gitu, maksudnya nonton materi di YouTube. Iya, tapi karena ada recommendation drakor jadi Ke distract gitu Iya. ya. Oke, berarti mungkin berarti Mbak Sinta itu kalau nulis itu bosen, tapi kalau sambil nonton itu malah ke distract. Iya. Terus ada alternatif lain Mbak yang pengen dilakukan gitu? Mungkin saya ini sih Bu, sebenarnya kan kemarin saya lihat di TV ada promosi apa kayak bimbingan belajar online, kayak ruang guru, paper kayak gitu. Sebenarnya saya kemarin mau bilang sama ibu saya mau langganan itu, tapi belum sempat bilang. Bilang. Iya. Oke, mungkin bisa dicoba Mbak Sinta. Ya berarti nanti Mbak Sinta mau mencoba belajar selain nulis itu mau belajar pakai ruang guru. Iya. Ruang guru itu berlangganan itu. Iya. Tapi bilang dulu ke ibu. Iya. Oke, berarti alternatif kedua Mbak Sinta juga sudah setuju, benar? Sudah. Nanti Mbak Sinta belajarnya diubah, selain menulis Mbak Sinta juga mau belajarnya lewat pakai video di ruang guru juga. Soalnya di ruang guru juga nggak mungkin kan ada iklan gitu. Iya itu Bu. Mungkin kalau ibu boleh saran, di handphone itu kan biasanya kan ada fitur kayak don't disturb itu ya Mbak, kayak menonaktifkan notif-notif yang nggak penting gitu. Iya. Ya mungkin itu nanti kalau belajar di ruang guru kan tetap pakai HP ya. Iya. Nah itu mungkin bisa Mbak Oh iya. diaktifkan. Iya. Sebenarnya saya udah tahu lama fiturnya Bu, Oh, tapi iya? saya belum pernah coba pakai gitu. Oh iya. Jadi saya belum tahu gitu. Oke, nanti bisa dicoba. Iya. Oke, berarti dari permasalahan tersebut yang didapatkan Mbak Sinta, maksudnya pengetahuan baru yang didapatkan Mbak Sinta itu apa Mbak? Pengetahuan baru ya tadi mungkin fitur yang bisa dipakai. Terus juga saya udah menemukan alternatif yang mungkin nanti akan saya lakukan nanti. Untuk alternatifnya mungkin Mbak Sinta bisa menyampaikan lagi Mbak. Nah, jadi tadi yang pertama saya pengen menghapus file drakor. Habis itu kalau nonton drakornya itu cuma 1 episode per hari. Dan itu dilakukan setelah belajar. Habis itu mau merubah gaya belajar,
terus mau bilang sama ibu mau langganan ruang guru sama set timer di handphone. Oke, baik. Berarti insya Allah Mbak Sinta sudah memahami penyebabnya sudah, kelebihan dan kekurangannya Mbak Sinta juga sudah tahu kan tadi? Sudah. Oke, terus alternatifnya juga dalam menyelesaikan masalah ini juga sudah. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak tentang yang dirasakan Mbak Sinta saat ini? Saya kira sudah ibu. Sudah ya Mbak? Sudah. Oke, gini Mbak Sinta, Ibu perlu bertemu lagi dengan Mbak Sinta. Mungkin minggu depan kira-kira Mbak Sinta bisa nggak ada waktu yang buat konseling lagi? Bisa ibu. Mungkin minggu depan di jam yang sama bisa nggak ya bu? Jam 10 ya? Iya. Oke, insya Allah bisa. Oke. Berarti Mbak Sinta sudah setuju kalau minggu depan kita melakukan konseling lagi jam 10 hari Rabu. Iya. Oke, baik. Oke, itu dulu hari ini Mbak Sinta konselingnya. Mungkin Ibu cukupkan sekarang karena mengingat waktunya sudah hampir 40 menit dan kita sudah menyepakati tadi tentang waktunya. Cukup sekian dari Ibu, apa yang bisa saya bantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu bantuannya. Iya, Saya permisi ya bu ya. Iya, silakan Mbak Sinta, saya antar. Terima kasih bu. Iya. 29 menit itu. 29 menit. Gak apa. Aku tuh tadi Bapak itu bilang kesepakatan waktu di awal. Tapi di akhir udah sih. Kan udah ngisimpang kosong. Tapi kan Ulangin ini enggak? Nganterin ininya keluar. oh iya, nganterinnya. Oh, Karena itu nanti dari mana sini? Heeh. Kayak tadi ya. Kayak tadi ayo, Nggak tadi ngomong, kan? bagaimana? Gak ngomong kan? Ini di stop aja ya. Iya. Salam, silakan masuk Mbak Sinta. Makasih bu. Iya. Silakan duduk. Makasih bu. Gimana? Duduk di sini udah nyaman atau belum? Sudah. Oke, baik. Tadi habis UTS ya Mbak hari ini ya tadi? Iya hari ketiga bu. Oh iya, hari ketiga. Tadi mata pelajarannya apa Mbak? Iya tadi ada matematika sama bahasa Indonesia. Gampang ya? Enggak juga. Oh, enggak. Iya tapi setelah konseling kemarin saya udah menerapkan itu kan. Jadi saya lebih punya banyak waktu untuk belajar. Berarti sudah cukup ada kemajuan sedikit. Iya. Oke Mbak Sinta, kemarin itu kan tentang permasalahannya Mbak Sinta yaitu sering terlambat itu sama nilainya Mbak Sinta itu yang turun. Iya. Nah, setelah kita melakukan konseling kemarin itu ada alternatif yang kita sepakati, yaitu yang pertama Mbak Sinta itu berusaha untuk menghapus video-video drakornya yang sudah ditonton. Nah, itu apakah sudah dilakukan Mbak Sinta? Sudah bu, tapi enggak semua. Nggak semua Cuma ya? beberapa file aja. Terus itu tentang nonton itu, kalau misalnya Mbak Sinta nonton itu gimana? Langsung nonton apa gimana? Jadinya kemarin itu selama seminggu ini saya meraktekinnya tuh habis pulang itu kan langsung bimbel istirahat sebentar, mandi, makan. habis itu saya belajar tapi lebih banyak waktu gitu loh bu belajarnya karena memang mau UTS. Jadi saya langsung kayak kalau mau UTS berarti harus punya banyak waktu belajarnya setelah bimbel tadi.
tapi habis itu kan kadang saya kalau habis belajar tuh udah capek. Jadi kadang ada hari dimana saya nggak nonton drakor karena kecapean. Karena kecapean itu terus kan saya langsung ketiduran gitu. Tapi ada juga setelah belajar itu ada mungkin jeda 15 menit gitu Bu, mungkin buat apa, buat cemilan gitu kan. Terus baru nonton drakor gitu. Oke, berarti sudah ada waktu yang lebih banyak buat belajar ya Mbak? Iya. Oke, terus kemarin kan ada kesepakatan kita juga kalau Mbak Sinta mau mengubah gaya belajarnya Mbak Sinta. Jadi itu apa? Pakai ruang guru ya Mbak? Iya, sudah. Nah, itu gimana? Jadi menurut saya aplikasinya lumayan bagus ya Bu ya. Jadi saya nggak ke distract lagi, dan saya juga sudah coba saran dari ibu yang pakai fitur do not disturb itu kan. Jadi saya nonaktifkan beberapa aplikasi waktu saya belajar gitu. Dan saya bisa fokus belajar di situ tanpa ada misal notif yang mungkin notif dari drakor itu udah nggak ada. Oke, baik. Berarti Mbak Sinta sudah melaksanakan alternatifnya semua ya? Iya. Oke, bagus sekali Mbak Sinta. Mbak Sinta sudah berusaha dengan baik sejauh yang Mbak Sinta sampaikan kepada ibu. Oke, setelah melakukan hal itu, yang dirasakan Mbak Sinta itu seperti apa sekarang? Yang dirasain itu lebih sedikit plong ya Bu ya. Kemarin kan dulu saya sebelum konseling itu pikirannya ruwet gitu, kayak ini gimana, berangkat sekolah telat, terus sampai kelas tuh pada ngantuk karena kurang kan tidurnya. Jadi kalau belajar juga nggak bisa fokus. Tapi sekarang karena memang sudah saya ini bagi waktunya, jadi saya bisa mungkin ada waktu longgar buat istirahat, terus waktu tidurnya sudah cukup, jadi nggak ngantuk waktu kelas, terus juga bisa fokus kayak gitu Bu. Terus untuk keterlambatannya udah nggak terlambat sekarang? Alhamdulillah sudah enggak Bu, jadi mungkin mepetnya 15 menit kayak gitu, nggak dulu tuh yang melebihi sampai setengah jam gitu Bu. Oke, berarti bagus sekali Mbak Sinta sudah mau bangun pagi. Berarti sekarang bangunnya jam berapa? Bangunnya tuh habis subuh kan biasanya. Subuh ya? Dulu tuh subuh tuh, setelah subuh tuh tidur dulu sampai bangunnya tuh jam 6. Padahal masuknya tuh jam 7, sementara rumah saya ke sekolah tuh hampir sejam gitu belum macetnya gitu. Dan akhir-akhir ini setelah konseling itu saya kalau habis subuh tuh nggak ngerasa ngantuk Bu, jadi kadang bahkan menunggu giliran mandi sama kakak-kakak saya tuh saya sempetin buat belajar juga Bu gitu. Okay. Berarti bangunnya lebih pagi karena malamnya nggak nonton drama sampai berlarut-larut ya. Kalau capek tidur gitu ya. Oke, bagus sekali Mbak Sinta sudah bangun pagi, sudah berangkat jam berapa tadi? Jam kalau setelah konseling ini berangkatnya jam 6:30 Bu. 6:30? Iya, jadi nggak mepet ke sekolah. Oke, bagus sekali Mbak Sinta. Nah, lalu karena semuanya sudah dilaksanakan Mbak Sinta dan masalahnya sudah cukup terselesaikan ya Mbak Sinta, apakah ada hambatan dari Mbak Sinta dalam melaksanakan alternatif itu? Kalau hambatan tuh mungkin dari diri saya sendiri ya Bu. Kadang masih ada rasa pengen nonton drakor berepisode-episode gitu kan, kayak rasanya tuh apalagi strategi dalam drakornya tuh kayak bagus banget, kayak jadi penasaran sama episode selanjutnya gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa kayak kontrol gitu ya Bu, kayak masih bisa besok gitu. Bagus sekali Mbak Sinta, bagus sekali. Terus misal kalau tadi kan hambatan sudah bisa dilawan sama Mbak Sinta. Terus kalau misal maksudnya dorongan dari luar, mungkin dorongan dari Mbak Sinta sendiri dalam melaksanakan alternatif ini apa saja Mbak? Kalau dorongan dari diri saya tuh ya mungkin karena tujuan saya itu kan dari awal memang
pengen masuk 5 besar ya Bu ya. Jadi saya pikirannya kayak belajar, nggak boleh drakoran, terus belajar gitu. Terus juga dari dorongan orang tua yang mungkin berekspektasi untuk saya masuk ke 5 besar juga orang tua saya juga sudah memfasilitasi saya langganan di ruang guru, jadi saya mau memanfaatkan itu sih Bu. Oke, baik. Tadi hambatan tadi sudah, dorongannya juga sudah dalam dirinya Mbak Sinta itu juga ada, yaitu pengen 5 besar di kelasnya. Terus dorongan dari orang tua juga sudah ada, mendukung Mbak Sinta buat berlangganan ruang guru buat belajar. Oke, lalu apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi Mbak? Mungkin sudah Bu, karena saya kira saya bisa menjalankan alternatif dengan baik, dan itu berkat bantuan dari Ibu juga. Iya Mbak, jadi sebenarnya tuh Mbak Sinta sendiri yang melaksanakan hal ini. Mbak Sinta juga sudah mau berusaha melaksanakan alternatifnya. Ibu ucapkan terima kasih sekali karena Mbak Sinta sudah berusaha untuk melaksanakan alternatif itu. Oke, mungkin sudah ya, masalahnya cukup terselesaikan. Pesan dari Ibu, mungkin Mbak Sinta semangat dalam belajarnya ya, karena orang tuanya juga sudah mendukung Mbak Sinta dalam belajar, sudah memotivasi Mbak Sinta supaya bisa 5 besar, dan juga Mbak Sinta juga pengen kan masuk ke 5 besar itu terus. Oke, mungkin sudah dari sesi konseling kita kali ini, karena permasalahannya cukup sudah teratasi oleh Mbak Sinta. Sudah Mbak Sinta, sekian dari saya. Mungkin kalau misal Ibu ada salah-salahnya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih ya Bu bantuannya. Saya sudah merasa lega setelah melewati konseling ini. Dan saya izin pamit ya Bu, karena setelah ini saya mau ada kelas. Iya. Kelasnya siapa Mbak Sinta? Kelasnya Bu Rahma. Oh, Bu Rahma lagi Iya. ya? Oke, baik. Saya bukakan pintunya dulu. Terima kasih Bisania. Iya, terima kasih kembali Mbak Sinta. Sekian praktikum dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.